Baik, rekan-rekan semua, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Nurse Dian. Kalau tadi Dokter Putri sudah menyampaikan tentang terapi sportifnya seperti apa, penata laksanaannya seperti apa. Nah, kalau untuk Nurse Dian berfokus di penata laksanaan atau peran perawat dalam penata laksanaannya ya. Baik, Nurse Dian, saya sapa dulu Nurse Dian. Selamat siang, Nurse. Selamat siang, Mas Juanda. Oke, kita sambil cek sound ya. Oke, Nurse Dian sudah siap ya untuk memberikan informasi, memberikan ilmu yang dimiliki, dibagi-bagikan kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini ya. Ya, insya Allah, Mas. Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, untuk Nurse Dian ini merupakan lulusan nurse keperawatan dari Stikes Binawan dan juga banyak sekali pelatihan-pelatihan dan juga pendidikan yang diikuti oleh beliau, dan beliau juga sempat menjadi peserta studi banding di Rumah Sakit King Edward Memorial Hospital Perth, Australia. Dan saat ini beliau merupakan staf keperawatan di perinatologi RSCM dan juga sebagai ITCN lead tentunya. Baik, Dian, waktu untuk penyampaian materi kurang lebih 60 menit, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, baik, Nurse Juanda. Ya, baik. Terima kasih Saya banyak. persilakan, Nurse. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat teman-teman nih. Saya lihat nih antusiasnya luar biasa ya di hari Sabtu ini. Teman-teman mau join kegiatan, mau update terkait materi tentunya di ilmu keperawatan neonatus atau ilmu neonatus ya. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Apa sudah terlihat? Ya, oke. Udah ada yang ngasih jempol nih, berarti ya sudah terlihat ya. Nah, ini kalau buat teman-teman, kalau mau diskusi, silakan. Ini ada nomor WA saya ya. Silakan disimpan, di save ya. Nanti kalau misalkan ada perihal yang ingin didiskusikan, silakan. Ya, untuk hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan atau diberikan tugas oleh tim FASTE terkait peran perawat ya, peran perawat untuk terapi hipotermia. Ya, tentunya teman-teman nih ada yang baru dengar terapi hipotermia itu apa gitu. Mungkin punya alat tapi belum tahu penggunaannya seperti apa gitu. Nah, tadi sebelumnya materinya sudah disampaikan nih terkait manajemennya terapi hipotermi gitu. Bagaimana cara melakukan terapi hipoterminya itu sudah dijelaskan sekali oleh Dokter Putri ya. Oke, nah sekarang ini ada tulisan ya, mungkin sama-sama kita baca ya, walaupun tidak bersuara, tapi di sini kita sama-sama baca ya. Nah, di sini belajar itu bukan soal biasa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau dan soal serius atau tidak serius ya. Jadi buat teman-teman di sini ada dua pilihan nih, mau serius apa enggak ya. Kalau misalkan mau serius, teman-teman coba fokus dulu untuk kegiatan hari ini, menyimak ya, untuk update-update terkait ilmu keperawatan ya, terutama pada terapi hipotermia. Ya, tadi di info sama Dokter Putri, kok biasanya kalau neonatus itu harusnya kan diangetin ya, begitu bayinya lahir, hangatkan, keringkan ya. Tapi kok ini bayinya harus didinginkan ya. Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Putri terkait kenapa pasien ini harus didinginkan ya.
Nah, ini secara global aspeksia neonatus ini merupakan masalah kesehatan yang paling utama. Jadi di negara maju nih aspeksia menyerang 3 sampai 5 per 1000 kelahiran hidup. Nah, untuk perkembangan selanjutnya dari HIE, dari kondisinya sedang ataupun berat, ini terjadi 0,5 sampai per 1000 kelahiran hidup ya, di mana 60%-nya ya bayi ini meninggal ya pada periode neonatal dan 25% bayi ini selamat ya mengalami masalah bayi ini selamat tapi mengalami masalah perkembangan sarafnya ya. Jadi kalau 60 tanpa 25, 15 yang berhasil ya, berarti masih sedikit nih. Ya, makanya dengan kegiatan ini atau teman-teman jangan puas dalam kegiatan seminar aja ya. Kalau bisa ikut pelatihannya, ikut workshopnya. Jadi benar-benar teman-teman bisa hands on bagaimana penanganan bayi dengan aspeksia neonatal dengan terapi eh, hipotermia. Nah, kemudian ini HIE adalah salah satu penyebab utama kerusakan neurologis. Jadi kita nih kalau merawat bayi itu bukan hanya bayinya ini selamat pulang ya, tapi kita menyelamatkan neurologisnya ya. Bayinya ini bisa hidup, bukan cuma hidup juga tapi bisa dia pintar, tumbuh kembangnya juga bagus. Ya, nah ini terapi hipotermia merupakan pengobatan terkini untuk mengurangi angka kematian dan kecacatan pada bayi baru lahir dalam kondisi HIE. Nah, seperti kita tahu tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Putri, efek HIE itu apa aja nih? Ya, ini bisa bayinya mengalami perkembangan ya, keterlambatan perkembangan. Bisa juga mengalami epilepsi, kemudian mengalami cerebral palsy, kemudian keterlambatan dari kognitifnya, motor skillnya, kemudian neurodevelopmental care-nya juga terlambat. Nah, untuk itu penanganan HIE ini tentunya tadi menggunakan terapi hipotermia. Ya, walaupun kita tahu di hipotermia dilakukan cooling atau terapi hipotermia gitu, tapi belum tentu ya. Jadi banyak hal-hal yang harus disikapi tentunya kita sebagai perawat ya, walaupun kita sifatnya kolaboratif, tapi peranan penting perawat ini sangat luar biasa ya untuk keberhasilan terapi hipotermi atau terapi cooling itu sendiri. Ya, nah ini teman-teman bisa baca artikelnya terkait peran perawat terhadap terapi hipotermi. Ya, di mana perawat ini kita tahu ya, kita di samping bayi ini 24 jam ya, memainkan peranan penting dalam keperawatan ya, atau bayinya ini yang dalam menjalani terapi hipotermi ya, kita kan dalam 24 jam kita observasi ya, memberikan terapi dan segala macam ya. Dan kemudian waktu merupakan faktor penting ya penentu dalam memulai perawatan. Jadi dalam penentuan waktu perawat ini juga terlibat ya, jangan sampai terlewat gitu. Ya, oleh karena itu perawat harus benar-benar menyadari tanda dan gejala yang mungkin dialami bayi yang menunjukkan bahwa bayi tersebut dapat memenuhi kriteria kelayakan dari pengobatan HIE itu sendiri. Ya, nah ini outline-nya mungkin sekilas membahas dari materi Dokter Putri tadi terkait identifikasi bayi dengan HIE, kemudian bagaimana persiapan terapi hipotermia, karena ini pasti yang menyiapkan adalah perawat. Ya, perawat yang menyiapkan bagaimana proses terapi hipotermia ini berjalan dengan baik ya sampai selesai. Kemudian monitoring ya, pada saat monitoring juga dipegang peranan pentingnya oleh perawat. Kemudian pada kondisi stabilisasi juga perawat berperan penting dalam kondisi bayinya. Ya, kemudian ini identifikasi bayi dengan HIE. Ya, bagaimana perawat ini mengidentifikasi
di awal ini penting sekali pada waktu kita melakukan pengkajian ya. Setiap kejadian perinatal akut yang dapat menyebabkan HIE kita udah tahu nih tadi ya apa namanya solusio plasenta, kemudian ada prolap tali pusat atau kelainan denyut jantung janin yang parah, ini harus diwaspadai. Kemudian kita lihat dari Apgar skornya ya. Ini Apgar skornya bisa lihat ya, ini kurang dari 5 pada menit 10 atau kebutuhan lanjut untuk resusitasi ventilasi tekanan positif ya, atau bayinya dilakukan kompresi dada pada usia 10 menit. Nah, ini salah satu kriteria baiknya dilakukan HIE. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan ya. Kemudian tanda-tanda dari HIE pada neonatus itu apa aja? Misalkan ketika ditemukannya pasiennya apnu atau menangis lemah, kemudian adanya penurunan kesadaran atau kejang, kemudian adanya kesulitan untuk mempertahankan pernapasan, kemudian dilihat ada tonus dan refleksnya menurun ya. Ini kita menilai ya atau mengidentifikasi bayi dengan HIE. Kemudian bagaimana kita mengetahui derajat HIE itu sendiri, yaitu menggunakan tadi skor Sarnat atau skor Thomson ya. Kalau skor Thomson ini kalau misalkan lebih dari 6 atau terdapat minimal 3 dari 6 kategori ya, yang disebut yang sedang atau berat ya. Nah, kalau misalkan tadi skor Sarnat itu kita derajatnya 2 sampai 3 ya. Itu udah bisa dilakukan terapi hipotermi. Nah, untuk skor Thomson ya, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa yang harus dinilai ya, dari tonusnya. Ini ada skor-skornya dari 0 sampai 3. Kemudian ada tingkat kesadarannya, terus tanda berikutnya ada kejang, kemudian posturnya gimana ya kita bisa nilai, kemudian refleks moronya, kemudian Krebs refleksnya, sucking refleksnya, respirasi, kemudian ubun-ubunnya. Nah, ini semuanya nanti dinilai dan kemudian dijumlah ya. Kalau misalkan skornya lebih kurang dari 10 ini HIE ringan. Kalau 11 sampai 14 ini HIE sedang, kalau lebih dari 15 ini HIE berat ya. Kemudian nih syarat dilakukannya terapi hipotermia ini sudah diinformasikan oleh Dokter Putri tadi, tapi setidaknya di sini perawat juga memegang peranan penting ya. Jadi biasanya kalau bayi lahir, misalkan ada syarat yang dilakukan terapi hipotermi, kita bisa cepat melakukan kolaborasi ya dengan dokternya, dan kita bisa cepat untuk menyiapkan untuk terapi hipoterminya ya. Kemudian ini ada syarat yang dilakukan hipotermi dan ada yang tidak boleh dilakukan terapi hipotermia ya. Yang pertama syaratnya itu bayi usia gestasinya lebih dari 36 minggu ya, walaupun saat ini sedang berjalan penelitiannya bayi usia 34 sampai 35 ya, tapi hasilnya kita belum tahu. Nah, kemudian dimulai dalam 6 jam setelah lahir ya, atau tadi ya sebelum 24 jam. Kemudian berat lahirnya ini lebih dari 2 kilo. Kemudian terbukti adanya ensefalopati sedang sampai dengan berat. Kemudian disertai salah satu hasil, yaitu ada asidosis berat. Kemudian tadi ada skor Apgarnya kurang dari 5. Kemudian dilakukan resusitasi ya, lebih dari 10 menit ya, misalkan bayinya dalam 10 menit dilakukan resusitasi tidak berhasil. Nah, itu syarat bisa dilakukan terapi hipotermi. Kemudian yang tidak boleh itu apa aja ya? Yang tidak boleh terapi tidak bisa dimulai ya dalam 6 jam setelah bayi lahir. Yang mungkin tadi kan kalau terapi hipoterminya ini butuh
tim ya, butuh tim dalam proses tadi di ruang bersalin, kemudian di ruang NICU, karena persiapannya juga harus disiapkan dengan baik ya. Jangan sampai kita melakukan terapi hipotermi tapi persiapannya juga tidak bisa dilakukan dengan baik ya atau dengan mulus ya. Setidak mungkin dalam eh, proses terapi hipoterminya bisa dilakukan selama tadi ya 6 jam. Kemudian berat lahirnya kurang dari 2 kilo, kemudian membutuhkan FiO2-nya lebih dari 80%, kemudian mungkin ada anomali kognital mayor, kemudian ada gangguan berat, kemudian bayinya dengan adanya atresia ani ya atau pertimbangan dengan pemeriksaan suhu esofagus atau kalau misalkan dia tidak punya anus kan biasanya ada skin proof ya, ada rectal proof yang dimasukkan ke anus ya. Kalau misalkan atresia ani kan nggak mungkin, tapi mungkin jadi pertimbangannya menggunakan tadi pemeriksaan suhu di esofagus, tapi agak nanti ini tidak rekomendasi ya, karena nanti akan mempersulit ya. Oke, nah ini peran perawat dalam persiapan terapi hipotermi ya. Nah ini kalau misalkan bayinya sudah diindikasi melakukan terapi hipotermi ya, oh bayinya dengan HIE nih bisa dilakukan terapi hipotermi. Nah ini apa yang harus kita lakukan ya? Jadi perawat juga mengingatkan ya, karena kita tim ya, jadi mengingatkan. Ya, jadi yang pertama itu melakukan pasif hipotermia atau cooling pasif di ruangan bersalin, yaitu dengan cara mematikan infant warmernya. Ya, jangan lupa dimatikan infant warmernya terlebih dahulu. Kemudian pastikan bayinya telanjang, jangan dibedong atau menggunakan baju. Jadi benar-benar bayinya telanjang. Atau kalau misalkan menggunakan apa namanya, menggunakan popok ya, menggunakan popok juga kecil ya, jangan kalau sebisa mungkin seluas badannya terbuka ya. Jadi cuman bagian perinalnya aja yang tertutup ya. Kemudian persiapan selanjutnya adalah kalau misalkan pada kasus HIE yaitu dengan mau rencanakan terapi hipotermi, ini biasanya bayinya ini dilakukan pemasangan akses terlebih dahulu. Ya, biasanya kalau misalkan pasiennya udah dikuling kan dingin ya, atau di terapi itu kan dingin ya, untuk pasang akses mungkin agak sulit. Jadi sebelumnya ya 1 jam pertama harus segera memasang aksesnya terlebih dahulu ya. Nah ini selama proses cooling memang bayinya sementara dipuasakan terlebih dahulu ya. Biasanya kita pasang aksesnya ini adalah yang pertama adalah umbilikal terlebih dahulu karena prosesnya yang lebih cepat. Kemudian setelah itu selama beberapa perawatan mungkin bisa diganti dengan central line kalau misalkan masih dibutuhkan ya. Oke, kemudian ini masih dalam persiapannya. Nah, ini untuk fasilitas lengkap biasanya kita menggunakan mesin blanket roll ya, blanket roll di mana mesin ini kegunaannya bisa untuk menghangatkan atau mendinginkan. Mungkin teman-teman punya mesin ini tapi taunya mungkin bisanya ngangetin doang gitu. Ternyata mesin ini juga bisa untuk mendinginkan dan untuk bisa digunakan sebagai terapi hipotermi. Nah, kemudian peranan kita apa ini yang paling penting? Biasanya kita pastikan nih alatnya berfungsi dengan baik ya. Jangan sampai sudah di pasiennya udah ada, mesinnya tidak bisa digunakan. Ya, jadi dipastikan kalau mesinnya ini bisa berfungsi dengan baik. Kemudian siapkan matras plastik padnya. Nah, biasanya ini matrasnya ini ada yang besar ya, ada yang buat pediatrik, ada yang buat neonatus ya. Jadi nanti disesuaikan dengan pasiennya. Kemudian yang paling penting ya dalam proses terapi hipotermi adalah temperatur temperatur proofnya ya, karena ini untuk membaca ya, untuk mengontrol si mesinnya ini ya. Itu. Jadi ini kalau misalkan nggak ada
temperatur proofnya ini nggak bisa digunakan ya untuk terapi coolingnya. Ya, kemudian persiapannya apa aja nih? Nah, ini untuk persiapan pasiennya. Nah, biasanya nih bayinya diletakkan di atas matras ya, dalam keadaan telanjang ya, tanpa popok, topi ataupun selimut, atau usahakan bayinya seluas mungkin berkontak dengan plastik atau matras ya. Jadi ini emang terapi hipotermi ini dikerjakannya di ruang intensive care ya, gitu. Jadi emang benar-benar perawatnya juga sudah terlatih ya dalam eh, menjalankan terapi hipotermi ini. Ya, khawatir takutnya misalkan ada satu perawat yang nggak tahu, nggak paham, kok ini bayinya matrasnya dingin, tiba-tiba totalnya nanti iseng dihangatin gitu. Ya ini jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi emang benar-benar ini pasiennya kita siapkan, terus pasien emang dalam kondisi telanjang, tapi memang khawatir nih teman-teman kalau misalkan kondisi telanjang khawatir ada pipis atau BAB-nya nanti belecetan kemana-mana ya, bisa pakai popok ya, tapi popoknya juga jangan terlalu lebar banget ya, seoptimal mungkin untuk menutupi bagian perinatalnya aja ya. Kemudian siapkan untuk plester untuk fiksasi karena nanti untuk apa namanya rektal tube-nya ya supaya nggak terlepas ya dilakukan fiksasi karena nanti akan mempengaruhi ketika nanti fiksasi kita nggak benar atau terlepas akhirnya si mesin membacanya nggak benar ya nanti akhirnya error ya jadi akhirnya mempengaruhi tadi nih proses cooling terapinya pada pasien ya. Kemudian eh, tadi ya diberikan tanda ini ya tadi ada plesternya kita biasanya perawat pinter lah ya plesternya ya ditandain pertama ini kita hitung dulu ya berapa panjangnya yaitu 5 cm kalau udah 5 cm kemudian ditandain ya. Jangan sampai nggak ditandain, nanti akhirnya dikira-kira, oh udah 5 cm nih kira-kira. Jadi benar-benar diukur dulu, kemudian nanti diberikan ditanda, ya baru dimasukkan proofnya ke rektalnya, ya atau ke rektal proofnya ke bagian anus, ya. Jadi sedalam 5 cm. Kemudian dilakukan fiksasi. Setelah dilakukan fiksasi, biasanya supaya kita kuat nih fiksasinya, biasanya di bagian pahanya nih ya ada kabelnya itu kita fiksasi lagi supaya tadi ya rektal tube-nya nggak copot-copot ya. Nah, kemudian masih dalam persiapannya, jadi yang perlu diingat walaupun baiknya dilakukan cooling terapi, tapi humidifikasi juga harus dipertahankan ya. Jadi kalau misalkan pasiennya pakai CPAP atau pasiennya pakai ventilator ya, baiknya humidifier-nya juga harus diatur 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Jadi sama perawatannya kayak bayi biasanya. Kemudian kita pastiin lagi nih, jangan sampai ya tadi di ruangan apa namanya ruangan bersalin atau ruang OK kita udah lakukan pasif cooling, terusnya di ruangan NICU infant warmernya masih menyala ya. Jadi benar-benar kita pastiin infant warmernya mati ya. Nah, kemudian ini ada 3 fase hipotermi. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Putri, tapi ini penting sekali diingatkan lagi ya, 3 fase ini yang harus perawat tahu ya. Nah, ini yang pertama adalah fase cooling ya, fase di mana pasiennya ini didinginkan ya. Fase cooling itu apa? Yaitu suhunya diturunkan menjadi 34 sampai 32 derajat Celcius dengan durasi 60 sampai 90 menit. Jadi benar-benar nih peran perawat kita tahu nih kapan mulainya. Oh, mulainya tadi jam 13 ya. Jadi 90 menit ke depan ya kita lakukan observasi terkait fase coolingnya
ya. Kemudian setelah fase cooling selesai dalam waktu durasi 60 sampai 60 menit ya, kemudian kita masuk ke fase maintenance. Ya, fase maintenance ini di mana suhunya dipertahankan 34 sampai 32 derajat Celcius ya selama 72 jam ya. Kapan mulai fase maintenance ini? Fase maintenance ini dimulai ketika pada waktu 60 sampai 90 menit ini suhu bayi ini sudah mencapai targetnya. Baru kita mulai jam ke-0 untuk dilakukan observasi selama 72 jam. Jadi benar-benar nih peranan perawat penting banget ya dengan menggunakan tadi ya lembar monitoring. Yo, ini kita udah masuk ya fase maintenance jam misalkan jam 14 kita sudah mulai masuk ya, nanti dihitung sampai 72 jam ya. Kemudian fase berikutnya adalah fase rewarming, di mana pada fase rewarming ini adalah suhu bayi kembali dihangatkan menjadi 36,5 sampai 37,5. Ya, biasanya kita dipatokan di tengah-tengah ya, walaupun kita tahu suhu normalnya 36,5 sampai 37,5, tapi kita ambil tengah-tengahnya di 37 ya. Nah, fase rewarming ini juga nggak langsung ya. Ketika sudah tercapai fase maintenance 72 jam, oh sudah nih tercapai, langsung diangetin, enggak gitu. Jadi ada proses-prosesnya. Ya, prosesnya dinaikkan juga secara bertahap sampai suhu bayinya mencapai tadi 37. Kemudian kita